Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak. Nah, hari ini kita akan mulai mempelajari materi yang kedua di hari Rabu ini, yaitu materi IPA, di mana hari ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Bu Novi ingatkan, adaptasi itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan tumbuhan itu merupakan salah satu dari 3 makhluk hidup di bumi ini. Selain tumbuhan, yang termasuk makhluk hidup ada hewan dan kita, yaitu manusia. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Pengertian adaptasi. Tadi Bu Novi sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tentu adaptasi ini ada tujuannya, yaitu agar populasi atau jenis makhluk hidup tersebut tetap ada, tetap lestari, atau bahasa lainnya adalah populasinya tetap berlangsung kehidupannya. Contoh adaptasi tumbuhan adalah kalau di sini Bu Novi mencantumkan bambu. Bu Novi yakin kalian pernah melihat pohon bambu. Pohon bambu itu di bagian batangnya memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Nah, bulu-bulu halus yang tajam itu jika terkena kulit kita akan membuat gatal. Nah, mengapa kok pohon bambu itu mempunyai bulu halus? Tujuannya adalah untuk melindungi diri, terutama ketika pohon bambu itu akan dimakan oleh hewan. Selanjutnya, tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat itu artinya adalah tempat tinggal. Bu Novi ulang, tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang disebut dengan hidrofit. Hidro itu artinya air. Maka hidrofit itu adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di air. Cirinya adalah akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara di batang dan tangkai daun. Yang ketiga, daunnya muncul di permukaan air. Itu tadi ciri-ciri hidrofit. Jadi kalau kita melihat tanaman yang memenuhi ketiga ciri ini, maka dia masuk kelompok hidrofit. Contoh tumbuhannya adalah, ini adalah gambar teratai. Seharusnya di sini air. Berikutnya ini yang sering kita lihat, terutama yang di sekitar kita ada kolam ikan. Ini adalah eceng gondok. Yang berikutnya ini adalah lili air. Mirip ya anak-anak, tapi ada perbedaannya kalau kalian melihat secara langsung. Nah, itu tadi jenis yang pertama. Sekali lagi, hidrofit itu adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya terletak atau berada di air. Jenis yang kedua disebut dengan higrofit. Hanya beda satu huruf ya anak-anak. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab atau tingkat
kelembabannya tinggi. Cirinya adalah tubuhnya terdiri atas ada akarnya, ada batangnya, dan daun. Pada umumnya, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, daun mudanya biasanya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit yang pertama ini disebut dengan tumbuhan paku. Yang ini disebut dengan tumbuhan daun ungu atau ada juga yang menyebutnya dengan wungu atau ada juga yang menyebutnya dengan tulak atau demung. Yang ketiga ini adalah lumut daun. Ini hanya beberapa contoh ya anak-anak. Kalian bisa mencari melihat di sekitar kalian. Seandainya memenuhi ketiga ciri ini, maka dia masuk ke jenis higrofit. Jenis yang ketiga yaitu xerofit, yang artinya adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan jenis ini akan tahan di daerah yang minim atau sedikit kandungan airnya. Cirinya adalah memiliki daun yang tebal, sempit, bahkan kadang daunnya itu berubah bentuk menjadi seperti duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Yang berikutnya adalah akarnya panjang. Fungsinya agar daerah resapannya itu lebih luas, sehingga akar-akarnya itu kemana-mana. Contoh, yang pertama yang seperti ini, lucu-lucu warna-warni, itu namanya adalah kaktus. Yang kedua, seperti ini yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu lidah buaya. Yang berikutnya ini seperti ini bunganya, namanya adalah lili gurun. Lili ada lili air, ada lili gurun ya anak-anak, jadi bedakan. Yang terakhir yang seperti ini namanya adalah setawar. Itu tadi beberapa contoh tumbuhan xerofit. Jenis yang keempat adalah tumbuhan epifit, yang artinya tumbuhan yang hidup dengan menempelkan diri. Jadi dia hidup dengan cara menempel ke tumbuhan yang lain. Tetapi jenis tumbuhan ini tidak merugikan tumbuhan yang ditempelinya atau inangnya. Tumbuhan epifit itu menempel di pohon. Fungsi utamanya adalah memudahkan dia atau membantu dia mendapat sinar matahari. Tumbuhan epifit memproses makanannya sendiri, tidak menyerap dari inangnya atau dari tumbuhan yang ditempelinya. Contoh, ini adalah tumbuhan tanduk rusa atau simbar menjangan. Yang berikutnya ini adalah anggrek. Ini hanya sebagian contoh dari yang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bentuk adaptasi beberapa tumbuhan. Kalian simak dengan baik biar kalian tahu. Yang pertama adalah adaptasi teratai. Teratai itu gambarnya seperti ini kurang lebihnya. Adaptasi yang pertama adalah teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Daun yang lebar dan tipis ini berguna dalam proses penguapan. Ketika proses penguapan terjadi, karena daunnya lebar dan tipis, maka prosesnya berlangsung dengan lebih cepat atau lebih mudah.
Yang kedua adalah batang dan akar yang berongga. Rongga di batang dan akar tersebut berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar sehingga teratai tetap bernapas walau batang dan akarnya itu terendam air. Jadi bentuk adaptasi teratai ini ada tujuannya, tidak hanya sekedar bentuknya lebar tipis tapi tidak ada fungsinya, tetap ada fungsinya. Yang kedua adalah yang gambarnya seperti ini adalah kaktus. Adaptasi yang pertama adalah batangnya berbentuk seperti spons yang banyak mengandung air. Mengapa? Karena batang tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama ketika dia berada di daerah yang kering dan susah air mineral dalam tanah. Yang kedua, daun menyerupai duri. Daun menyerupai duri pada kaktus ini fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Mengapa? Karena kaktus berada di area yang kandungan airnya sedikit. Selain itu, batang kaktus dilapisi lilin. Fungsinya untuk menahan cadangan makanan yang berada dalam batang sehingga tidak menguap. Hampir mirip fungsinya dengan daun yang menyerupai duri. Yang ketiga, yang gambarnya atau bentuknya seperti ini itu adalah kantong semar. Adaptasi kantong semar yang pertama adalah daunnya berbentuk seperti piala. Daun berbentuk seperti piala yang ada kantongnya. Nah, kantong semar itu makanannya adalah serangga. Mengapa? Karena serangga itu mengandung nitrogen yang dibutuhkan untuk kehidupan kantong semar. Dinding daun kantong semar itu mengeluarkan nektar yang fungsinya untuk memikat serangga. Sehingga kalau serangga itu menempel atau hinggap di daun kantong semar akan licin dan mudah tergelincir sehingga masuk ke dalam kantongnya. Berikutnya yang gambarnya seperti ini itu adalah Venus. Perhatikan dengan baik ya, ini pergerakan cara menangkap mangsa oleh Venus. Adaptasi yang pertama yaitu memiliki daun yang terbagi dua. Di sini bisa kita lihat terbagi dua seperti engsel pintu. Yang bagian tengahnya itu dipakai untuk pusat penutupan ketika kedua belah bagian Venus ini menutup. Di kedua bagian daun terbuka seperti buku yang terbuka. Nah, tepi daunnya itu bentuknya menjari. Apabila ada seekor serangga yang hinggap di permukaan daunnya ini, maka daun akan segera menutup dengan cepat. Makanan Venus itu sama seperti kantong semar, yaitu serangga. Mengapa? Karena serangga itu mengandung banyak nitrogen yang dibutuhkan Venus. Selanjutnya, kita akan melihat adaptasi dari tumbuhan seperti ini. Bu Novi yakin kalian pernah melihat tumbuhan ini, yaitu
putri malu. Ya, nih simulasinya seperti ini ya anak-anak, bisa dilihat sehingga kalian punya bayangan. Nah, adaptasi putri malu yang pertama yaitu daun-daunnya cepat menutup bila ada rangsangan. Salah satu contoh rangsangan adalah disentuh. Apakah ada rangsangan selain disentuh? Ada. Ketika misalnya angin bertiup kencang. Nah, ketika angin bertiup kencang, daun-daun putri malu ini juga akan menutup dengan cepat. Nah, putri malu itu juga memiliki batang yang berduri dan durinya juga cukup tajam. Fungsinya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan herbivora. Itu tadi 2 adaptasi putri malu. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu cara tumbuhan melindungi diri dari ancaman atau dari pemangsanya atau dari pemakannya. Jika dia merasa terancam, apa yang dia lakukan? Apa yang tumbuhan itu lakukan? Nah, cara tumbuhan melindungi diri itu ada 6 yang ada di sampingnya ini. Yang pertama dengan duri, yang kedua dengan menggunakan bulu atau rambut halus, yang ketiga dengan racun, yang keempat dengan aroma atau bau yang menyengat, yang kelima yaitu dengan getah, yang terakhir yaitu dengan cangkang yang keras. Kita bahas satu persatu ya anak-anak, mulai dari duri. Cara tumbuhan melindungi diri menggunakan duri. Beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan duri adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, Bu Novi yakin kalian pernah melihat tumbuhan seperti ini. Namanya adalah mawar. Mawar itu batangnya ada durinya. Duri itu merupakan salah satu cara dia untuk melindungi dirinya jika dia merasa terancam atau melindungi dirinya dari pemakannya. Yang kedua, tadi gambar seperti ini yaitu putri malu. Yang ketiga, yaitu adalah kaktus. Dan yang terakhir yang banyak terdapat di sekitar kita atau di sekitar sekolah yaitu salak. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan bulu atau rambut. Tumbuhan yang melakukan perlindungan diri dengan menggunakan bulu atau rambut yang ada pada tubuhnya, jika bulu atau rambut itu mengenai pemangsanya, maka pemangsa itu akan merasakan gatal yang cukup hebat atau cukup parah. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan bulu atau rambut itu adalah yang pertama, ini namanya adalah pulus, tumbuhan pulus. Ini beberapa daerah masih terdapat ini, meskipun banyak yang menganggap rumput sehingga banyak dicabut dan dibuang. Yang kedua ini adalah tumbuhan rawe. Yang terakhir ini yang sering kita lihat yaitu bambu. Yang ketiga adalah cara tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan racun. Cara tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan racun itu
dilakukan oleh beberapa jenis tumbuhan. Contohnya, ini adalah daun pohon jarak. Ini adalah tumbuhan kecubung. Dan yang terakhir ini adalah gadung. Dilihat ya anak-anak bentuk daunnya agar kalian bisa membedakan ketika kalian menemukan di sekitar kalian. Yang keempat adalah cara tumbuhan melindungi diri menggunakan aroma atau bau yang menyengat. Bau ini menjadi ciri khas tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhannya, yang pertama adalah bunga bangkai, di mana bangkai ini terdapat di Pulau Sumatera, banyak terdapat di sana. Jika ini sudah mekar, maka akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Fungsinya adalah untuk mengusir pemangsa agar tidak memakannya. Yang kedua, ini adalah tumbuhan karkas. Sama seperti ini, jadi dia menghasilkan bau untuk melindungi dirinya dari para pemangsa. Yang kelima adalah cara tumbuhan melindungi diri menggunakan getah. Contoh tumbuhannya, yang pertama seperti ini adalah nangka. Yang kedua seperti ini adalah sawo. Dan yang terakhir ini adalah sukun. Ini hanya contoh, lainnya masih banyak. Kalian bisa mencari sendiri di sekitar kalian. Yang terakhir adalah cara tumbuhan melindungi diri dengan cangkang keras. Contoh tumbuhannya yang pertama adalah kelapa. Seperti ini. Yang kedua ini juga kelapa, tapi ini kelapa sawit. Yang ketiga ini adalah durian. Masih ada yang lain, kalian bisa mencari sendiri. Itu tadi cara adaptasi tumbuhan dan cara tumbuhan melindungi dirinya dari musuh. Selain contoh-contoh yang Bu Novi sampaikan tadi, masih banyak tumbuhan lain yang belum Bu Novi sebutkan. Kalian bisa mencoba mengamati dan menganalisis sendiri. Nah, tugas kalian hari ini adalah buka buku paket tematik tema 2 halaman 21. Buku paket tematik tema 2 ya anak-anak. Setelah kalian temukan halaman 21, di situ tersaji 2 diagram. Nah, di kedua diagram itu ada 6 tempat. Yang atas itu kalau tidak salah cara tumbuhan beradaptasi, yang bawah adalah cara tumbuhan melindungi diri, di mana di masing-masing diagram itu ada 6 tumbuhan. Nah, kalian cari 6 tumbuhan yang berbeda yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar tempat tinggalmu. Amati cara adaptasi dan cara tumbuhan tersebut melindungi dirinya dari mangsa. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam diagram seperti dalam buku paket tersebut. Buat diagram seperti contoh pada buku paket di buku tulis tematik. Jadi nanti di halaman 21, diagram pertama itu seperti ini. Bu Novi ulang, dikerjakan di buku tulis tematik. Kalian buat diagram seperti ini. Kemudian kalian isi perbagian ini dengan nama tumbuhan yang berbeda. Di sini di bagian atas itu nama tumbuhannya, sedangkan di bagian bawahnya yang lebih lebar ini adalah cara penyesuaian dirinya.
Contoh, misalnya Putri malu. Di bawahnya, di sini misalnya Putri malu. Cara penyesuaian diri atau adaptasi. Misalnya, bila disentuh, daunnya mengatup, misalnya seperti itu. Bila disentuh dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing kota ini berbeda. Jadi kalian cari 6. Kalian cari 6 tumbuhan yang berbeda yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Diagram yang kedua itu adalah cara tumbuhan melindungi diri. Nah, yang bagian atas ini diisi nama tumbuhan yang sama dengan diagram yang tadi. Jadi tumbuhannya sama, hanya kalau diagram pertama tadi adaptasinya, kalau yang ini bagian bawah ditulisi dengan cara dia melindungi diri. Misalnya di sini ditulisi Putri malu dengan duri. Terus di sini apa? Cara melindungi dirinya apa? Tumbuhannya apa? Melindungi dirinya apa? Begitu. Diagramnya dibuat juga di buku tulismu. Nah, itu tugas kalian hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Silahkan sekarang kalian kerjakan, kalian amati lingkungan kalian. Tugas ini kalian foto, kemudian kalian kirimkan kepada Bu Novi paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020. Demikian penjelasan dan tugas hari ini untuk materi IPA. Selamat belajar, semangat mengerjakan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih. Sampai jumpa.